negara yang kaya. Yang sebetulnya sudah diatur dalam undang-undang semua sumber daya alam kita untuk kesejahteraan rakyat. Tapi apa yang terjadi? Malah justru di tempat yang kaya, malah di situ kemiskinan. Dan mana yang kaya? Yang kaya itu hanya adalah segelintir perusahaan-perusahaan dan juga konglomerat. Dan apalagi sekarang, korupsi sudah menjadi merajalela. Karena apa? Karena yang ikut korupsi itu adalah nepotisme. Mundur atau rakyat pemuda Anda. Agustus PPTN mana? KKN mana? Rakyat bukan PPTN. Proyek. Katanya mau pulang. Katanya mau pulang. Dari pemerintah saat ini. Apakah ada faedahnya buat rakyat? Bandara Kertajati, apakah ada gunanya untuk rakyat? Tidak. Semuanya membebankan kepada APBN. Ketika APBN dibebankan, maka subsidi untuk rakyat dikurangi. Ketika subsidi rakyat dikurangi, yang terdampak langsung adalah siapa? Nih, emak-emak, ibu, rumah tangga. Karena hak kami diambil oleh mereka. Jadi wajar kami protes. Wajar kami protes. Karena kami tidak ingin kehidupan kami buruk dimulai dari rejim yang sekarang. Oke. Ayo masih semangat nih, masih semangat. Masih semangat. Masih semangat. Belum, Mbak. Kita kan mulainya tadi lama tadi ya. Tapi saya mengapresiasi betul Mbak Fani, canggih betul ya. Cerdas, jadi mereka sebenarnya nggak mengganggu jalan. Karena mereka baru bergerak ketika lampu merah hidup, ketika muter mandir seperti layaknya penyeberang jalan lainnya. Tapi sepertinya rejimnya Oke, ketika Anda berjejer, berkumpul di jalan, maka Anda yang mengganggu perjalanan. terus sepatu-sepatu mereka mengagari dengan tubuh-tubuh mereka sehingga masyarakat tidak bisa membaca. Saya kira ini sekali lagi menjadi tanda-tanda simbol betapa Anda berkumpul di sini untuk apa? Untuk menghalangi kami. Kami tidak membawa senjata, kami hanya membawa banner dan poster. Kami hanya membawa banner dan poster. Hanya berapa puluh emak-emak dikelilingi oleh berapa puluh aparat. Logika sehat Anda di mana, Pak? Sekali lagi, logika sehat Anda di mana? Mama malah ada lawan. Ini ibu loh, ibu dari anak-anak kami dan istri mungkin dari rekan-rekan kami. Kami punya suara dan kami berhak untuk bersuara karena hak kami dihabisi oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini. Kita sampai jam 17.00 Pak. Jam 18 saja kita, kan tadi ditunda. Kenapa kita sampai di sini? Ya, bentar. Kepada bapak-bapak ya, bapak-bapak Intel dari mana, dari Polda atau dari manapun ya. Merah, pastor. Kita selalu ada di jalan. Karena kita sudah muak kepada institusi-institusi pemerintah yang tidak pernah mendengar suara rakyatnya. Kemana kita akan lari? Apakah kita ke DPR atau kita kepada istana? Tidak ada, sama aja. Akhirnya kita kemana? Kita akan di jalan-jalan karena kita adalah rakyat. Dan ingat, rakyat yang berdaulat di negara Indonesia. Betul. Iya Pak, kenapa dengan Bawaslu Pak? Bukan. Ini kan di depan Bawaslu, kami tidak ada kesulitan apa santai. Selain Pastor, maju. Suruh dia ke sini. Pastor. Iya, suruh aja. Panggil aja. Ya, gak mau Pak. Gak mau Pak, karena kami penggerak tuanya ada di jalan Pak. panggil Bawaslu. Oh, kita masih orang kita ini permen-permen. Ini
Maju biar dikawal, maju biar dikawal, maju satu dikawal. Poster maju. Gibran, mana Gibran? Gibran ini Gibran. Jadi wali kota Depok. Jokowi harus diusung. Bacanya beres. Oh iya dong, siapa dulu dong? Mama ARM, demo aja dikawal mau doang dipegang. Oke, tidak boleh. Korupsi ini ada yang lain. Warga harus Turun Jokowi sekarang juga. Turun Jokowi sekarang juga. Turun Jokowi. Bubar, ada budaran, bubar. Distrek doang, maaf. Pasar siapa yang mau pasang? Ayo kita gendong Bapak, ayo. Para pengguna jalan terganggu. Intel aja ngawasin jauh. Jika ada yang bertanya, siapa yang ingin mudik di kawasan ini adalah kami mengganas di era Jokowi dan kami menolak Ahok menjadi dirut Pertamina. Ahok track recordnya buruk, Ahok penista agama kami. Jadi apa yang harus kami dukung? Untuk itu kami menolak. Yang kedua, banner kedua, KKN ganas di era Jokowi ini adalah fakta. Korupsi semakin merajalela. Sampai ke suami ketua DPR pun terindikasi melakukan korupsi. Apakah ini tidak mengganas? Korupsi, kolusi dan nepotisme semakin mengganas. Kepalanya saja sudah nepotisme, apalagi di daerah. Lalu kesempatan untuk kami, untuk rakyat mana ketika semua itu diambil oleh orang-orang terdekatnya, oleh orang-orang di sekelilingnya. Tidak ada kesempatan untuk rakyat. Makanya kami mengambil tagline KKN ganas di era Jokowi. 7 tahun
subsidi untuk rakyat. Ketika subsidi untuk rakyat dihabisi, maka kami yang terdampak langsung di rumah. Betul atau tidak? Yang jelas itu adalah fakta. Subsidi untuk rakyat dihabisi untuk kepentingan pada serakah, untuk kepentingan pemenuhan pemerintah yang ignore terhadap penderitaan rakyat. Jadi kami sebagai emak-emak yang mempunyai terimbas langsung mengadakan aksi di sini. Ketika suara kami tidak didengar di DPR karena DPR sudah menjadi corong pemerintah, maka kami adakan di sini. Kami tidak punya cara lain. Suara kami dilindungi oleh undang-undang, tapi faktanya suara kami dihalangi oleh para aparat yang terhormat katanya. Yang terhormat katanya. Katanya. Tapi itu sudah menghabisi suara kami. Karena suara kami ada di atas poster dan ada di banner. Dan itu semua dihalangi. Anda menantang kami sebagai mama. Anda menantang kami. Anda jual. Kami beli. Hari ini mungkin 50 mama yang turun. Tapi esok akan jutaan mama yang turun. Allahu Akbar. Itu saja untuk semua media, untuk Bapak Ara, terima kasih. Ini adalah suara mama yang tidak dikakomodir dan tidak dimobilisasi oleh siapapun. Ini adalah real hati nurani seorang ibu dan seorang istri. That's point. Boleh, kami di sini tidak ada dibayar. Kami di sini datang sendiri dengan kemauan sendiri, dengan kita merasa prihatin sebagai rakyat. Karena keberpihakan pemerintah terhadap rakyat itu sangat-sangat tidak ada. Mereka berpihak terhadap oligarki. Dan itu sangat-sangat mementingkan kepentingan mereka sendiri. Kami tidak ingin emak-emak ini terzalimi hanya dengan keadaan kami ini. Makanya kami bersuara bahwa menunjukkan emak-emak ini memang terbuka dan mengerti akan politik. Sekian. Satu lagi dari aku ya. Saya hanya ingin memberi kesadaran tadi kalau bilang edukasi masyarakat. Karena sekarang masyarakat kita ini benar-benar tidak melek politik. Ingat, negara Indonesia adalah negara yang kaya. Yang sebetulnya sudah diatur dalam undang-undang semua sumber daya alam kita untuk kesejahteraan rakyat. Tapi apa yang terjadi? Malah justru di tempat yang kaya, malah di situ kemiskinan. Dan mana yang kaya? Yang kaya itu hanya adalah segelintir perusahaan-perusahaan dan juga konglomerat. Dan apalagi sekarang, korupsi sudah menjadi merajalela. Karena apa? Karena yang ikut korupsi itu adalah nepotisme. Satu lagi, siapa yang bilang kalau kita punya roda kehidupan akan berjalan? Bohong. Itu tidak berlaku di Indonesia. Kenapa? Karena rakyat akan tetap menjadi rakyat kecil dan yang kaya tetap akan menjadi kaya. Jadi roda tidak berputar di Indonesia. Kalau memang sistem tidak akan berubah dan tetap itu aja, hanya berpihak kepada oligarki. Kita di sini sebagai emak-emak bukan suara politis. Kami bersuara adalah suara ibu. Kami hanya menghimbau kepada teman-teman, kepada emak-emak, ayo kita ini di sini untuk anak-anak kalian juga, bukan hanya untuk anak-anak kami. Jangan menitipkan nasib pada anak-anak kepada kami. Karena nasib itu ditentukan oleh kita sendiri.